Apakah Anda sedang dibelenggu dengan rasa takut yang menghantui Anda? Bagaimana cara membuang belenggu ketakutan? Bukan hanya orang jahat yang dipenjara, kita terkadang juga hidup dalam penjara ketakutan. Bahkan orang-orang yang telah mengaku percaya pada Tuhan, pada kenyataannya lebih memilih untuk tetap tinggal dalam penjara ketakutan. Penjara apa yang sering mengancam iman seseorang? Yaitu belenggu ketakutan. Ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang tidak pasti atau ancaman, pikiran kita serasa dicengkeram oleh rasa takut. Kita seringkali menebak-nebak, bahkan membuat rancangan sendiri akan hari esok yang buruk yang akan menimpa. Padahal kita tahu Tuhanlah yang mengatur hari esok dan semua yang ada di depan. Kita tidak perlu hidup dalam ketakutan jika kita takut tidak bisa bertumbuh dengan baik. Saat kita mengizinkan rasa takut, itu akan menjadi penyakit yang membuat hidup kita semakin buruk. Memelihara rasa takut menghancurkan kedamaian. Jangan pernah melihat kepada rasa takut, tetapi kepada Tuhan saja yang selalu memberikan kekuatan, jalan keluar, dan berkat dalam hidup kita. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan, Dialah yang berperang untukmu. Tuhan pasti memberkati setiap hari-hari kita. 9 cara mengatasi rasa takut. 1. Percaya saja. Ketika rasa takut datang, ingatlah bahwa Tuhan selalu bersamamu. Perlu diingat bahwa Tuhan telah memberitahu kita bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Miliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Senantiasa percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita dan miliki waktu yang konsisten untuk hidup dalam doa. Jadilah kuat dan berani. Jangan takut atau gentar terhadap mereka, karena Tuhan Allahmu pergi bersamamu. Dia tidak akan meninggalkan atau mengabaikan kita. 2. Tetap kuat. Kita tidak boleh lemah, tetapi berani dalam mempercayai Tuhan. Ketika kita takut, ingatlah kepastian bahwa kita adalah orang pilihan Tuhan. Keadaan yang kacau dan menekan membuat kita ketakutan dan kehilangan gairah untuk melakukan apapun. Kepedihan hati hanya akan mematahkan semangat. Sebab itu, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Saat aku takut, aku menaruh kepercayaanku kepadamu. 3. Takut akan Tuhan. Ganti rasa takut pada manusia dengan takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, kita hidup dengan cara menghormati Tuhan. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, kita hidup dalam kebenaran, dan kita akan mudah menyadari dan cepat peka kalau kita berbuat salah dan dosa. Dan kita tidak akan pernah takut lagi kepada manusia. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, kesombongan, kecongkakan, tingkah laku jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. 4. Kedamaian. Ketakutan terkadang bisa menguasai kita.
maka mintalah Tuhan untuk mengirimkan kedamaiannya ke dalam hati kita dan untuk membungkam ketakutan sepenuhnya. Ketakutan dapat menyelinap dalam hati kita. Kita dibuatnya tidak berdaya, cemas, panik, putus asa, khawatir melanda. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. 5. Penyerahan diri. Ketika rasa takut menyelinap ke dalam hati kita, penting untuk dipahami untuk berbicara dengan lantang apa yang kita takuti. Ketika kita merasa takut, nyatakan kepada Tuhan. Keberanian kita menyongsong hari esok yang tidak menentu sangat dipengaruhi oleh penyerahan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan diri untuk dipimpin dan dituntun olehnya. Penyerahan diri mendatangkan kemurahan Tuhan, merupakan ibadah kita yang sejati dan bijaksana. Penyerahan diri membantu kita mengerti bimbingan Tuhan, berkaitan dengan ucapan syukur. Penyerahan diri menyelamatkan kita dari hidup yang sia-sia. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. 6. Jaga hati dan pikiran. Medan peperangan rohani melawan iblis dimulai dari dalam pikiran kita. Begitu kita memilih untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya, peperangan rohani segera dimulai. Peperangan rohani kita hadapi seumur hidup kita. Iblis selalu menantikan waktu yang baik untuk kembali. Maka dari itu, berjaga-jagalah. Memang berat, tetapi itulah kenyataannya. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis, maka ia akan lari daripadamu. Iblis tahu apa yang kita sukai, dan dia tahu kegelisahan, kelemahan, dan ketakutan kita. Dia tahu hal yang paling mengganggu kita. Dia bersedia meluangkan berapapun lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengalahkan kita. Salah satu bakat iblis ialah kesabaran. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 7. Serahkan ketakutan kita. Satu persatu, serahkan kepada Tuhan dalam doa. Teruslah berdoa dan berjuang sampai kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan melepaskan cengkeramannya. Sadarkah kita, ketika kita dikuasai ketakutan, sesungguhnya kita sedang tidak bisa melihat bahwa Tuhan itu berkuasa. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita takut? Berdoa agar Tuhan gantikan rasa takut itu dengan damai sejahtera. Khawatir adalah hambatan besar terhadap berkat dalam hidup kita dan bisa mengakibatkan putus asa, kecewa, takut, dan ketidakmampuan untuk melangkah. Dan siapa di antara kamu yang khawatir dapat menambah 1 jam dalam hidupmu? 8. Memilih tidak takut. Takut kehilangan pekerjaan, takut tidak punya proyek, hidup susah, takut ditinggalkan teman. Itu bisa mengikis kepercayaan dan menggeser prioritas kita dari kehidupan yang menghargai nilai menjadi kehidupan yang bertentangan dengan nilai kebenaran. Sayangnya, kita tidak selalu bisa menghindari hal-hal menakutkan seperti ini. Jika mau, kita bisa mengubah sikap kita dari menjadi budak rasa takut menjadi berani menghadapi hal-hal menakutkan dan konsekuensinya.
Ada hal yang lebih besar dan lebih penting ketimbang rasa takut itu, yakni hidup yang bernilai, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sembilan, janji Tuhan. Banyak orang mulai meragukan janji-janji Tuhan ketika harus menghadapi kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Mungkinkah Tuhan sudah lupa akan janjinya untuk menolong, menuntun, dan memberkati kita? Jangan fokus pada kapan janji itu digenapi, tapi fokuslah pada bagaimana kita menyiapkan diri hingga janji itu tergenapi. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan adalah tempat perlindungan, perisaiku, tanduk keselamatan, tempat perteduhanku, bagi siapa yang bergantung dan takut akan Tuhan. Dia adalah kota benteng kita, menara kekuatan kita. Hal yang luar biasa tentang Tuhan adalah ketika Anda takut akan Tuhan, Anda tidak takut pada yang lain. Sedangkan jika Anda tidak takut pada Tuhan, Anda akan takut segala sesuatu yang lain. Ketakutan terbesar kita seharusnya bukanlah kegagalan, tetapi keberhasilan pada sesuatu yang tidak terlalu penting. Terapkan 9 cara mengatasi rasa takut ini dalam hidup keseharian kita. Doa saya dengan tulus agar kita semua mendapat manfaat dalam perjuangan dan dapat menghancurkan rasa takut itu. Tuhan adalah terangku dan penyelamatku, tiada yang aku takuti. Tuhan adalah benteng hidupku, aku tak akan gentar.